warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggihan malih para sederek dulur-dulur kula, dulur-dulur Solo Raya. Kula Eva Yuliana, sederek panjenengan. Saya Eva Yuliana, saudara panjenengan semua. Saya kali ini pas di hari Jumat, Jumat berkah dan Jumat curhat. Nah, kita juga akan mengadakan satu kegiatan kali ini di Pasar Gede, pasar yang fenomenal yang ada di Solo dan keren sekali pasarnya. Kita akan menemui dulur-dulur kita yang sudah berkumpul di Pasar Gede ini dalam kacamata Eva. Yuk kita ikuti kacamata Eva Jumat Curhat yang ada di Pasar Gede Solo. Hari ini adalah hari Jumat, kita berharap ini adalah Jumat berkah dan hari ini tepat dengan Jumat Curhat yang program itu atau giat itu biasa dilaksanakan oleh Polres dan kali ini adalah Polresta Surakarta. Di sebelah saya telah hadir Bapak Kapolresta Surakarta dan ini Pak Kapolresta Surakarta memang meluangkan waktunya untuk bisa ketemu dengan dulur-dulur yang dari tadi memang sudah berdiskusi dengan saya, bercurhat dan menceritakan tentang segala permasalahan yang terkait dengan hukum dan lingkungan yang ingin mendapatkan pencerahan hukum. Seperti janji saya di program Kacamata Eva, kita bisa curhat, kita bisa berdiskusi, bisa cerita-cerita, bisa rumpi juga ya. Nah, terkait dengan hukum. Di sini telah hadir juga dulur-dulur saya dari Kota Solo yang menceritakan segala hal tentang persoalan masing-masing. Nah, Pak Kapolresta, niki sederek-sederek wau sampun sami cerita niki dengan persoalan masing-masing. Nah, dan niki wau kula matur kali sedayanipun ki ben marem. Nah, ben marem nek ketemu aku tok mungkin kurang marem. Ben marem ini saya ingin menghadirkan Pak Kapolresta Surakarta. Jadi dulur-dulur yang ada di sana karena saya adalah di anggota DPR RI Komisi 3 yang mitranya salah satunya adalah Polri. Jadi sudah tepat kalau misalnya saya ditemui atau saya bertemu dengan dulur-dulur pemilih saya atau masyarakat yang saya wakili, maka ya Pak Kapolresta ini yang saya bawa karena ini beliau adalah salah satu mitra saya. Jadi ini Pak Kapolresta, monggo nanti kita persilahkan, saya akan persilahkan beberapa satu persatu dari yang hadir ini untuk bisa curhat langsung dengan Pak Kapolresta. Kira-kira pripun jenengan kira-kira lega mboten nek ini Pak Kapolresta rawuh? Lega nggih. Nah, tapi legone nggih dereng lega banget wong dereng ngendikan. Nggih. Persoalannya macam-macam. Tapi saya rasa segala persoalan dulur-dulur kita ini kan sebetulnya semuanya ada solusinya. Kan ngoten nggih, Pak? Nah, nanti kita saling membantu bagaimana untuk memberikan pencerahan terkait dengan hukum dan kira-kira kalau ada yang langsung bisa kita action lakukan, ya saya yakin Pak Kapolresta ini dengan senang hati karena itu adalah kewajiban kami semua. Monggo katuran ngendikan pertama Pak Ujang Rumian, monggo Pak Ujang. Pak Ujang ini profesinya semua orang bakalan nurut sama beliau karena beliau adalah yang mengatur parkir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Kota Surakarta beserta jajarannya dan stafnya. Yang saya hormati Ibu Dewan kita ya, Ibu Eva. Terima kasih Bu tidak hadir di siang hari ini. Dan yang saya hormati seluruh jajaran dan semua teman-teman yang hadir siang ini. Dengan itu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan dan menekankan saya nama Hermawan. Tapi kalau di pasar besar ini biasa dipanggil Pak Ujang ya, karena mungkin kelahiran dari Jawa Barat ya Pak ya. Nah, untuk itu saya mohon izin bertanya tentang akhir-akhir ini kan sedang marak
antara penculikan anak itu ya Bapak ya. Jadi saya tuh punya cucu yang masih sekolah di SD dan juga di SMP, sangat mengkhawatirkan sekali Bapak. Jadi yang saya tanyakan kan ada yang diambil itunya, ada yang diambil ini, jadi sangat ngeri-ngeri sekali lah. Yang ini saya tanyakan sama Bapak Kapolres, dan saya ingin penjelasan langsung dari Bapak, mau dari media-media, karena media kan banyak yang hoax juga. Ya, apakah kejadian itu benar adanya Bapak, atau itu cuma isu-isu yang menghebohkan dan meresahkan masyarakat, atau cuma hoax? Jadi saya ingin penjelasan langsung dari Bapak Kapolres yang sejelas-jelasnya. Hanya itu saja Bapak. Sebelum dan sesudahnya saya terima kasih atas penjelasannya. Matur suwun Bapak. Mungkin sekalian sedang mohon Bu, mungkin siapa tahu nanti ada connectingnya. Jadi kalau saya merangkainya biar tidak ini, mungkin yang lainnya ada connectingnya, nanti bisa kita sekalian dirangkai. Lo Lili saking Banyuanyar. Kalau kalian sang warga tempel Banyuanyar niku kan kagungan kegiatan pertanian. Lah selama menikah niku ngagem bantaran kali. Nah, pripun aturan apa enten undang-undangipun cara pemanfaatan lahan-lahan niku pripun, undang-undangnya aturanipun pripun? Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, monggo. Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Tias dari mahasiswa UNS. Jadi teman-teman saya itu pada curhat Pak terkait cyberbullying. Jadi teman-teman saya itu merasa mendapatkan komentar negatif gitu sehingga mental mereka down dan komentar negatifnya banyak di Instagram sehingga mereka menutup komentar. Nah, supaya hal ini tidak terjadi bagaimana nggih Pak mengatasinya terkait dengan hukum begitu. Terima kasih. Saya Tari dari Laweyan. Pak, kalau saya melihat kecelakaan antara mobil sama motor ini Pak di jalan raya, melihat kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan. Gitu. Yang pertanyaan kedua Bapak, kebetulan saudara saya kan pedagang gitu, sebentar lagi kan Ramadan Pak, biasa kan harus kayak tutup gitu kalau siang, padahal kan solusinya gimana gitu loh Pak, tetap kita dapat omset untuk siang hari gitu. Nah, kalau yang ketiga itu Bapak atau mbah saya itu kan kadang dapat kiriman ini loh Pak, aplikasi yang one klik gitu loh Pak, satu klik tapi langsung handphonenya kayak kesadap gitu Pak. Solusinya gimana Pak dari permasalahan-permasalahan tersebut gitu? Masih. Mbak Nilam. Selamat pagi Pak Iwan dan Bu Eva. Saya Ibu Nilam, saya dari Sudiro Prajan. Di sini saya mewakili ibu-ibu ingin menanyakan tentang debt collector. Biasa kalau ibu-ibu itu begitu, dan juga tentang pinjaman online. Yang debt collector itu apakah ada hukumnya kalau seorang debt collector itu langsung mengambil motor langsung begitu tanpa ada pemberitahuan? Mbak Nilam pernah lihat sendiri ya? Pernah, saya pernah lihat sendiri. Itu mungkin saya bukan korbannya, tapi saya tidak mau suatu ketika nanti ada lagi yang menjadi korban, kan juga kasihan. Pripun niku Mbak pas lihat itu langsung debt collector langsung direbut barangnya? Antara ibu-ibu itu langsung tarik menarik, langsung diambil motornya, orang itu langsung pergi kan. Kalau saya pribadi nah gitu kan langsung saya kan panik, bingung loh kok motornya tahu-tahu diambil gitu kan. Ya ini itu yang menjadi permasalahannya Pak Iwan, apakah itu ada hukumnya seorang debt collector itu bisa seenaknya langsung ngambil motor atau bagaimana? Harus ada aturannya. Terus yang kedua tentang pinjaman online. Mungkin ini yang lagi marak di apa namanya ibu-ibu ya. Namanya juga pinjaman online itu kan langsung cepat, mudah dapat uangnya. Itu kan paling disenangi ibu-ibu lah. Di sini saya ingin benar sekali. Ingin bertanya, apakah itu ada hukumnya tentang pinjaman online? Soalnya teman saya juga menjadi korban. Dia ngeklik satu kali link, masuknya tuh 5 link. Kemudian dia pinjamnya 3 juta tapi di rekening cuma ada 2,5. Belum ada 1 bulan udah langsung disuruh bayar. Belum ada pinjamnya 3 juta. Ya, masuknya 2,5 ya. 2,5 juta. Ya, itu kan langsung tiap beberapa hari kan langsung itu naik lah itu sampai ke angka 30 juta lah itu. Sebelum dia bisa membayar ada kayak intimidasi gitu Pak. Kayak diteror, jadi nomor yang ada tertera di HP-nya itu dihubungi semua. Kalau saudari ini atau ini pinjam segini, terus kadang itu ya maaf kata kayak ada gambar-gambar yang tidak senonoh dikirimkan itu. Nah itu bagaimana solusinya Pak? Ya, lah apakah itu ada hukumnya yang pinjol sendiri itu
bagaimana mengatasinya. Ya, terima kasih Pak Iwan dan Bu Eva. Wah, ini terakhir Pak Mas Anggoro, jagalan nih Pak Kapolresta. Sugeng enjing Pak Kapolres, Mbak Eva. Saya Anggoro dari Kelurahan Jagalan yang salah satu korban banjir hari Kamis lalu, Pak. Di tempat saya itu sampai sedada. Dan itu datangnya tiba-tiba sekali, kurang lebih setengah jam itu nggak sampai, air sudah langsung naik dan kita tidak sempat menyelamatkan barang-barang. Lah ini Alhamdulillah sudah surut sekarang ya. Alhamdulillah sekarang sudah surut. Jadi yang ingin saya tanyakan, menghadapi bencana yang tiba-tiba itu langkah-langkahnya harus bagaimana Pak, dan mohon bantuan. Ya, dari sisi keamanan untuk menyelamatkan barang-barang, kira-kira langkahnya gimana gitu ya, Mas Anggoro. Gitu aja, terima kasih. Itu Pak Kapolresta beberapa keluhan yang kita terima, dan keluhan ini sebetulnya berawal dari dulur-dulur ini juga ada yang ngirimi saya di pesan di Instagram. Nah kemudian kita undang di hari ini, dan inilah yang ada lah. Monggo kita minta pencerahan bagaimana kondisi yang ada di Kota Solo ini, Pak Kapolresta yang lebih tahu. Matur nuwun, mungkin saya rangkai dari sekian pertanyaan, mungkin nanti akan berlanjut, jadi masing-masing akan kena semuanya. Yang pertama dari beliau Pak Ujang. Jadi begini Pak, kalau untuk penculikan itu sudah kira-kira sebulan yang lalu cukup marak. Kemudian saya mengambil langkah untuk memberikan informasi valid kepada masyarakat dengan saya unggah video saya. Jadi statement saya bahwa sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini tidak ada satupun kasus yang terjadi di Solo. Saya katakan di Solo. Nah, jadi memang kemarin saya bisa katakan itu adalah hembusan isu di mana kita tidak tahu pihak yang tidak bertanggung jawab yang memang ingin situasinya tidak kondusif. Artinya mengembuskan bahwa sedang marak penculikan anak dan lain sebagainya. Namun demikian tetap kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Mungkin bagi yang punya anak-anak kecil SD, kemudian playgroup, itu playgroup mungkin kan ada pengasuhnya. Kalau mungkin anak-anak SD mungkin di rumah sambil dikasih tahu bahwa jangan dengan mudah berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal atau orang asing. Atau mungkin rata-rata dirayu dengan diberikan uang, makanan, atau diajak kemana, sampaikan kepada putra-putrinya yang mungkin masih usia SD. Saya kira kalau SMP sudah lebih nalar lah ya. Tapi kalau anak playgroup, anak SD ini kan masih belum mempunyai nalar yang panjang dan belum mengerti sebenarnya. Kewajiban kita orang tua untuk memberikan pengertian kepada anak-anak, jangan menerima ajakan, menerima tawaran, atau menerima apapun dari orang asing yang tidak dikenal di lingkungannya, apapun dalihnya. Kemudian biasakan anak untuk semacam emergency call ya, artinya ada nomor telepon yang bisa dihubungi segera ya, artinya dari pihak keluarga jika terjadi hal-hal yang mungkin di luar rutinitasnya. Nah ini mungkin cara-cara yang ini ya, cara-cara yang efektif. Namun demikian sekali lagi saya katakan sampai dengan saat ini tidak ada Pak Ujang, artinya itu hoax. Sudah saya klarifikasi di publik, banyak yang terbantu, banyak yang meyakini bahwa memang tidak ada, dan langkah kami Polresta begitu ada isu tersebut kita cross check ke sumbernya. Ada beberapa kemarin tempat yang menyatakan bahwa Pak begini, kita datangi, ternyata memang tidak ada. Artinya isu itu entah berkembang dari mana, kemudian seperti apa, faktanya di sekolah itu tidak ada apa-apa. Itu yang pertama. Mungkin semoga bermanfaat Pak Ujang, mungkin disampaikan kepada cucunya atau putranya seperti itu nanti. Kemudian dari beliau yang di Bantaran, ngeten Pak. Mungkin nanti akan saya coba fasilitasi dengan Babin Kamtimas, nanti Babin Kamtimas biar kontak setelah ini nanti seperti apa yang dimaksudkan Bapak untuk mengelola Bantaran. Artinya begini, mungkin kita bisa fasilitasi dengan BBWS atau mungkin dengan PU yang mempunyai lahan sepanjang bantaran sungai. Apakah bantaran sungai itu bisa dimanfaatkan dalam kapasitas tertentu? Maksudnya mungkin entah bertani atau apa yang tidak membahayakan bantaran sungai sehingga itu tidak mengganggu fungsi dari bantaran sungai. Nanti mungkin Babin Kamtimas yang di desa nanti Pak akan kontak dengan Bapak langsung, sehingga Bapak bisa dan teman-teman langsung bisa diberikan jawaban. Boleh atau tidak, jika boleh bagaimana ketentuannya, jika tidak kenapa, nanti kita akan mediasi atau kita akan fasilitasi dengan pihak PU ataupun pihak BBWS selaku pengelola
Bengawan untuk bisa memberikan jawaban yang valid ya Pak G. Kemudian dari Mbak tadi cyberbullying ya, memang sekarang eranya memang era ini ya, era sosmed, era industri 4.0 yang memang kita tidak pernah lepas dari gadget ya, alat komunikasi. Namun demikian mungkin kita bisa mengantisipasi dengan tadi, misalnya kita mengunggah hal-hal yang sifatnya konten-konten yang sifatnya positif untuk menghindari yang demikian lah. Kemudian tidak show off di media sosial. Ya memang itu ranah privat ya, artinya ini haknya setiap orang sih, mau mengunggah apa saja haknya setiap orang. Hanya saya menyampaikan kiat-kiat ini untuk menghindari seperti itu. Entah itu mungkin cyberbullying, atau bahkan mungkin orang akan memformat nyuri foto dan lain sebagainya kan dari show off semacam ini. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dipedomani oleh para pengguna sosmed itu untuk menghindari yang demikian. Tadi saya katakan kontennya unggahan-unggahan yang positif, mungkin tidak menampilkan hal-hal yang sifatnya menarik perhatian orang lain dalam tanda kutip untuk bisa menjadi bahan bullying, ataupun materi-materi lain yang menghindari orang untuk mengarah ke sana. Namun jika itu sudah mengarah kepada hal-hal yang sifatnya sensitif atau membahayakan, silakan laporkan ke kami. Tidak ada masalah, kita akan tidak lanjuti. Kita akan jika memang itu sifatnya bisa kita mediasi, kita fasilitasi. Tapi kalau juga mengarah itu kepada hal yang lebih berat atau mungkin pencurian data sampai dengan penyalahgunaan data, nanti kita arahkan kepada penyidikan. Ya. Tapi tadi kalau itu laporan Pak Kapolres, kalau melapornya kemana? Lapornya langsung ke Polres silakan. Nanti setelah ini saya bagikan. Kebetulan semenjak saya di sini saya memang berupaya membuka diri kepada masyarakat agar masyarakat itu 24 jam bisa mengakses kami. Nah itu, artinya tepuk tangan buat Pak Kapolresta, luar biasa. Kita mengusung tagline Polresta Surakarta atau polisi ini adalah dekat dan bersahabat. Artinya apapun itu, dalam kondisi apapun, Anda butuh bantuan kami, silakan dihubungi. 24 jam. 24 jam. Dan insya Allah segera kita respon. Dan tidak sedikit yang kita respon ya. Memang awal-awalnya cukup banyak, tapi ke belakang ini mungkin ada beberapa yang test case ya. Mungkin benar nggak sih? Kapolres ini ngelempar nomor ini direspon, kita respon, memang kita respon. Dan alhamdulillah banyak masyarakat yang memberikan informasi yang valid, sehingga yang judi berhasil kita tangkap cepat, kemudian yang yang ada kesusahan karena saat itu ditinggal di tempat yang dia tidak tahu bisa kita segera jemput, yang berhalangan kita bisa fasilitasi dan lain sebagainya. Ya kita berterima kasih kepada masyarakat, ya memang itulah kolaboratif kita antara masyarakat, bahwa kita Polri bekerja pada ranah privat dan publik, kita bekerja dengan masyarakat, informasi-informasi dari masyarakat ini sangat berguna bagi kami untuk mengelola situasi. Artinya jika memang ada hal yang terhambat, kita segera tangani, jika memang ada yang kekurangan, segera kita bisa cari solusinya. Kemudian untuk beliau tadi mengenai kecelakaan. Nah, sama Mbak, ini nanti akan saya bagikan nomor juga. Sebenarnya kecelakaan jika memang bisa dan memungkinkan untuk membantu, yang hal pertama adalah membantu pihak yang terlibat kecelakaan. Namun jika tidak memungkinkan, dalam tidak memungkinkan itu bisa jadi karena trafiknya terlalu padat, takut, tidak bisa caranya, kemudian ada kepentingan yang lebih penting dan lain sebagainya, bisa melaporkan ke kami, ke polisi terdekat. Cukup dengan WA saja. Nanti informasi itu akan sangat berharga bagi kami, karena memang 1.100 polisi Polresta Surakarta itu tersebar di seluruhnya, sehingga untuk 600.000 masyarakat Surakarta itu kita tidak bisa backup satu persatu tanpa andilnya masyarakat yang terus menginformasikan ke kita. Itu yang mengenai kecelakaan. Kemudian yang kedua tadi mengenai kalau nanti Ramadan. Ramadan. Tentunya hal ini akan kita diskusikan dengan Pemda. Artinya Solo ini sudah mendeklar sebagai kota yang mempunyai toleransi yang tinggi. Artinya Solo ini menjadi salah satu di antara sekian kota yang mempunyai julukan kota dengan toleransi yang sangat tinggi. Tidak menutup kemungkinan nanti saat bulan puasa pun juga tidak menutup kemungkinan seluruhnya akan berjalan normal. Artinya yang memang berdagang ya tetap berdagang, yang memang jualan tetap jualan. Ya seharusnya semuanya mampu bertoleransi dan bisa menempatkan diri dengan baik. Artinya
keberadaan yang berdagang pun juga tidak mengganggu yang puasa pun juga tetap bisa melaksanakan aktivitasnya, gitu Mbak ya. Ya, ada lagi satu lagi pertanyaan? Itu terakhir itu yang kita dikirimin link Ah, yang itu. Betul sekali. Yang harus diperhatikan adalah bahwa modus-modus seperti ini banyak ya, baik itu modus namanya kalau di bahasa keuangan itu ada modus sniffing. Jadi modus sniffing ini memang sekarang lagi marak, dikirimi link, dibuka, kemudian ada beberapa. Nah, saran kami Polri, jika memang link itu tidak dikenali atau tidak valid, saran kami tidak usah dibuka. Artinya tidak usah pengen tahu ini link apa, tidak usah. Kecuali jika memang sudah berhubungan dengan pihak perbankan. Kan pasti ada call centernya. Nah, ini saran kami lebih baik langsung cross check ke call center. Jangan mencoba membuka link yang kita tidak tahu itu urusannya tentang apa, atau tiba-tiba kita mendapatkan link sementara kita tidak sedang berurusan dengan finansial. Nah, ini bahaya. Artinya skip saja, dihapus, tidak usah diakses, sehingga mencegah orang untuk masuk kepada gadget kita, kemudian memberikan link yang dalam tadi Mbak katakan tadi itu bisa menguras data dan lain sebagainya, bahkan mungkin mengcloning data ya. Oleh sebab itu saran kami, jika memang menggunakan handphone sebagai sarana untuk mungkin mobile banking ataupun elektronik billing dan lain sebagainya, mengaktifkan notifikasi transaksi rekening. Artinya jika memang itu valid, itu akan langsung terbaca, kan kita ada pop up, ada notifikasinya. Kemudian cek histori atau transaksi secara berkala. Artinya jika ada yang mencurigakan di situ, sementara kita nggak pernah pakai kok muncul transaksinya, ini bisa konfirmasi ke call center. Kemudian mengganti password secara berkala. Kemudian jangan menggunakan wifi publik. Nah, artinya di tempat-tempat umum yang menyediakan wifi ini bahaya, karena itu bisa diintercept oleh orang-orang yang memang memanfaatkan seperti ini. Nah, namun yang terpenting adalah, sekali lagi saya katakan, tidak sembarang mengklik tautan-tautan yang dikirim kepada kita, sementara kita tidak sedang dalam urusan itu. Nah, ini berbahaya. Artinya kan banyak nih sekarang nih, tawaran pinjaman online, tawaran tawaran apa. Nah, ini abaikan. Apapun kata-katanya, apapun ini atas nama ini tidak. Ya, call center pun juga pasti akan menyebutkan nomor khususnya. Artinya kalau call center ini pasti akan ada cara-cara. Oleh sebab itu, berhubungan dengan pihak perbankan di mana kita menjadi nasabahnya, seperti apalah ini lebih tepat. Artinya yang sifatnya spam-spam atau sampah-sampah seperti itu skip, tidak usah di-download, langsung dihapus. Tidak usah pengen tahu ini apa sih, karena memang sekarang mencoba dikemas dengan berbagai macam cara sehingga masyarakat klik karena latah. Kita begitu klik, buka, semuanya kena. Gitu Ge. Nah, Pak Nun Sewu, kalau misalnya terjadi nih, ini kan pertanyaan, ini tadi kan pertanyaannya kalau misalnya orang tua dan segala macam itu ternyata sudah terlanjur itu, sudah terlanjur ngeklik, apa yang bisa dilakukan ketika itu terjadi, datanya tersedot atau bagaimana? Apakah bisa minta bantuan kepada bisa Bu, kita bisa fasilitasi, atau memang langkah tercepatnya sebenarnya jika itu pasca bayar, hubungi vendor terkait atau penyelenggara komunikasi, operator telekomunikasi yang kita masuk di dalamnya untuk segera blok. Atau memang jika ada di situ ada hal yang sifatnya private seperti PIN bank dan lain sebagainya, segera konfirmasi kepada call center banknya untuk apabila ada transaksi ini sementara dibekukan dulu nomor itu sambil disertai laporan bahwa telah terjadi gini, minta tolong rekening saya dini, kalau ada transaksi ini bukan saya. Selanjutnya ditindaklanjuti untuk mungkin refresh rekening, refresh password dan lain sebagainya. Pokoknya namanya pinjol itu kita sarankan kepada lembaga perbankan yang resmi. Sudah ada di sana kan lembaga perbankan. Lebih baik minjam yang berhubungan langsung dengan lembaga perbankan. Karena pinjaman-pinjaman online ini mungkin manis di depan, tidak pahit di belakangnya. Dengan berbagai macam tawaran yang menggiurkan, saran kami adalah berhubungan langsung dengan lembaga perbankan atau cek validitasnya dari pinjol itu di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, itu membuka konsultasi untuk masalah-masalah pinjol ini sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian debt collector, sama, debt collector memang sedang marak, namun demikian ada beberapa ketentuan yang harus dipegang oleh debt collector atau masyarakat yang berhubungan dengan debt collector. Debt collector memang boleh digunakan oleh lembaga penyedia jasa atau finansial dengan catatan: 1. Menggunakan kartu identitas resmi. 2. Penagihan dilarang, saya ulangi, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan yang bersifat mempermalukan. Kemudian tidak boleh ada tekanan fisik ataupun verbal. Kemudian
Penagihan dilakukan dengan komunikasi dan surat peringatan. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili. Dulu tengah jalan dibegal itu nggak boleh. Itu sudah perampasan. Penagihan hanya pukul 8 sampai dengan 20.00 di alamat yang dituju. Penagihan di luar tempat dan atau waktu tersebut di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian oleh pemegang kartu kredit ataupun pemegang yang katakanlah leasing motor lah seperti itu ya. Jadi seperti ini, tidak boleh sembarangan kemudian disita, diminta, apalagi ditekan sampai dianiaya, laporkan ke kami. Ya, seperti itu sudah melanggar ketentuan atau melanggar aturan yang berlaku. Tadi Mas mengenai bagaimana upayanya ini. Nah, ada hal-hal yang sifatnya jika terjadi memang debit tinggi, karena memang ini namanya alam ya, kita tidak bisa memprediksi exactly seperti apa alam, tidak bisa. Namanya kita BMKG pun memprediksi. Nah, dari hal-hal tersebut mungkin pengalaman kemarin banjir naik tinggi dan lain sebagainya, mungkin di dalam lingkungan RT dan RW-nya itu ada semacam early warning ataupun grup WA yang sekarang mungkin lebih cepat ya, itu ke pengurusnya itu, karena pengurus RT itu akan segera mendapat informasi dari sepanjang bantaran sungai itu. Nanti kita akan komunikasikan dengan BPBS atau pengelola Bengawan agar seluruh warga yang ada di bantaran sungai itu memperoleh early warning setiap saat secara update, baik itu SMS blast atau WA blast, untuk warga tahu lebih dini agar segera bisa mempersiapkan diri. Itu Mas G. Ini nanti saya bagikan kartunya, monggo Pak, nanti bisa dibawa. Ini apa namanya? Nanti yang kurang bisa setelah ini ambil. Ini akses ini 24 jam, silakan jika ada yang dibutuhkan apa aja, silakan akses ke nomor tersebut, itu WA. Ya, tidak perlu ditelepon, di WA aja. Nanti insya Allah kami respon. Kalau memang harus segera kami respon. Kalau memang itu membutuhkan proses, harus kita panggil dan lain sebagainya, akan kita panggil. Kalau memang itu sifatnya emergensi dan berhubungan dengan instansi lain, akan kami komunikasikan dengan instansi lainnya. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Nonton Ibu. Alhamdulillah saat ini rada lega, sekarang sudah agak lega dengan apa jawabannya Pak Polresta tadi. Nah, janjane bahasa Indonesianya apa ya? Sebetulnya tidak ada yang susah, semuanya mudah, semuanya insya Allah ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan sendiri bahwa beliau dan semua jajarannya disiapkan untuk membuka pengaduan, atau misalnya kita mau melaporkan sesuatu atau mendapati kasus-kasus di lapangan sesuatu, itu nomor handphone beliau atau kita sebut hotline biasa nomor ini ya. Ada hotline yang disediakan untuk 24 jam. 24 jam. Nah, tadi Bapak, Ibu, Mbak, Mas, sebetulnya jadi polisi itu nggak gampang. Jadi polisi itu juga sama saja dengan saya, wakil rakyat ini, yang kita menyediakan diri 24 jam untuk rakyat sebetulnya. Tadi sudah disampaikan nomor-nomornya, saya tak pinjem. Nah, ini biar yang para pemirsa juga tahu, ini Pak Kapolresta membagikan nomor ini, hotline, untuk disiapkan untuk seluruh warga Solo yang akan mengadukan segala hal yang terkait dengan yang bisa dibantu oleh, yang bisa dilayani oleh Polri, dalam hal ini adalah Polresta Surakarta. Jadi segala persoalan tadi sudah terjawab, yang pasti kalau tadi saya sedikit ini tuh yang pasti yang pertama, kehati-hatian memang harus kita nomor satukan. Persoalan penculikan ternyata itu fitnah, ternyata tidak ada setelah dicek di Kota Solo. Saya juga salah satu warga Kota Solo juga merasa di sini aman-aman saja. Nah, sing koyo-koyo ngono niku ya istilahnya dipanas-panasi seperti itu, bagaimana caranya kita juga tidak terpancing. Tapi kehati-hatian tetap kita jaga. Putrane wayahe ya tetap dikandani, dinasihati untuk tidak gampang percaya pada orang asing. Kedekatan pada keluarga kita tingkatkan lagi. Kemudian tadi Babin Kamtibmas yang di tempatnya Banyuanyar itu juga akan disiapkan. Nah, nomornya Pak Lili sudah disampaikan kan? Nanti biar dihubungi oleh Babin Kamtibmas setempat gitu ya Pak Kapolresta, biar nanti bisa membantu persoalan-persoalan
persoalan untuk penggunaan atau pemanfaatan bantaran sungai yang ada di sana. Kemudian tadi untuk modus link dan lain sebagainya, saya rasa tadi sudah jelas. Nanti kalau terjadi seperti itu, karena ya namanya orang sepuh itu kadang-kadang juga klik gitu kan. Nah itu nanti hotline-nya sudah ada, silahkan itu dilaporkan dan bisa diantisipasi bersama. Edukasi atau pemahaman pada keluarga kita tingkatkan untuk dikasih tahu. So gampang-gampang ngeklik, jangan mudah-mudah ini gitu ya. Nah, terus kemudian persoalan debt collector memang itu mengagetkan memang. Hal yang bisa dilakukan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolresta bahwa adukan saja, tapi sebetulnya debt collector itu boleh melaksanakan, tapi tetap ada aturannya, tidak boleh di tempat umum dan lain sebagainya ya. Nanti aturan-aturan yang lain nanti akan saya jelaskan di kita DM lagi Mbak. Mas banjir ya, semoga kita semua berdoa semoga Solo aman, tentram dan banjir itu sudah cukup kemarin saja ya. Jadi semuanya insya Allah semoga kita doakan semoga semuanya aman, lancar, sehat kabeh. Semoga juga ya hujan tetap kita juga butuh ada hujan, tapi semoga tidak banjir lagi gitu. Mbak, laris, Mbak. Nopo dagangannya nopo niki? Oh, nggih. Dibanten dia nyonak, Bu. Oh, nggih. Sehat nggih? Niki lho Pak Kepala Polisi. Oh. Nggih. Dipengestoni nggih, Mbah? Amin. Gagah to? Nggih. Mengke kula tumbas niki nggih, jeroke nggih. Tumbas mengke. Nggih, mengke nek kula langsung mriki melih. Nggih. Niki dolan-dolan sik. Nggih, dolan-dolan riyen. Nggih. Ibu Eva. Sehat, Mbak. Nggih, laris nggih. Berkah nggih. Nuwun sewu nderek langkung. Wah, kelarisan iki wis entek. Cabuk ra, Mbake. Nuwun sewu. Nggih. Nggih. Betul niki. Nggih. Niki model sakniki teoposan. Lah nggih to. Ngoten nggih. Niki Pak Kapolres Solo niki, Pak Iwan. Oh, nggih, kula tak nyuwun wedang uwe niki kalih. Nggih. Yuliana niki to. Iki lho ketemu sing pakai anu. Cumeneng. Loh. Pun dangu niki. Nggih. Sok digaweke meneh. Nggih. Nggih, sehat-sehat nggih. 18 proyek yang akan dikerjakan Mas Wali 2023 dan 2024. Artinya revitalisasi yang beberapa tempat-tempat memang Solo ini menjadi magnet barulah dan signifikan, Bu. Betul, saya melihat grafiknya orang datang ke Solo dalam ya katakanlah dalam 2 tahun ini setelah pandemi itu memang luar biasa lonjakannya. Keinginan masyarakat untuk datang ke Solo untuk wisata, untuk acara itu memang luar biasa dan kita memang mengapresiasi yang dilakukan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Solo ya. Memang beliau menyadari bahwa potensinya Solo itu kan tidak punya source yang seperti yang lainnya, mau ke pertanian dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu beliau menyiapkan proyek-proyek tersebut. Harapannya jika itu sudah existing itu menjadi landmark yang akan menarik orang dan memang beliau membuka diri untuk mengadakan event-event baik itu lokal sampai nasional bahkan mungkin internasional seperti besok nanti kita menyelenggarakan jadi tuan rumah U20. Nah,
seperti itu yang multiplier efeknya menurut Mas Wali itu hitung-hitungannya bahwa jika kita menyelenggarakan kegiatan besar, otomatis semuanya bakalan bahasanya beliau itu kebagian lah. Nah, jadi dari mulai sektor UMKM sampai yang terbesar itu perputaran uang di Solo ini tinggi. Harapannya beliau untuk elevate-nya seperti itu. Dan memang satu persatu sedikit demi sedikit terbukti bahwa kegiatan-kegiatan ini masih ada bekas-bekas lampion yang kemarin ini. Ini juga festival-festival seperti ini, ya festival-festival seperti ini yang memang di-create sama beliau agar masyarakat itu datang menikmati, kemudian spend money untuk menggerakkan roda perekonomian seperti itu, Bu. Jadi juga pasti ini menjadi PR yang tidak ringan untuk Pak Kapolresta kan, bagaimana untuk menjadi supporting ini semua, mewujudkan ini semua. Ini menurut saya ya PR besar, langkah besar yang harus. Memang jaminannya memang harus keamanan, tidak ada yang lain, karena memang fondasinya itu semua investasi, saya kira dan saya yakin semuanya sepakat dengan saya bahwa jika tidak aman itu tidak akan mungkin, Bu, orang mau berinvestasi, Bu. Artinya iklim investasi itu harus dibarengi dengan rasa aman dan keamanan. Nah, keamanan dan rasa aman itu tidak bisa datang sendirinya, harus kita ciptakan, harus kita wujudkan. Saya mengapresiasi dan terima kasih Pak Kapolresta membuka diri 24 jam. Betul, Bu, udah kewajiban kita karena memang biar informasi itu real time-nya masuk ke kita, gitu aja. Dan itu juga akan kita sampaikan ke seluruh masyarakat juga. Seperti ini kan, kalau Polsek seperti ini ada call center-nya untuk mempermudah di semua tempat-tempat publik. Apapun kesulitannya, ya masing-masing Polsek juga ada membuka line aduan. Kami dari Polres juga, artinya kita dekat dan bersahabat dengan masyarakat, itu, Bu. Kita tidak mengusung diksi mengawasi, tidak, kita menjaga masyarakat agar masyarakat bisa beraktivitas, perekonomian tumbuh, recovery dari COVID kemarin bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita beriringan dengan pemerintah untuk menjaga itu, menjaga iklim investasi, menjaga semuanya beraktivitas, utamanya di Solo ini yang sebagai, ya kita katakan center of gravity lah, bahwa Solo dengan berbagai macam proyeknya yang sangat luar biasa ini, akan pada saatnya tiba nanti semuanya jadi, akan merubah Solo menjadi benar-benar kota yang kota yang modern juga, kota yang ramah terhadap penghuninya, kota ramah terhadap pendatangnya, dan tentunya kota yang layak untuk investasi. Nah, layak untuk investasi itu menjadi PR kita semua untuk menciptakan Solo ini aman, nyaman, damai, dan terbuka untuk tamu-tamu, tidak hanya tamu-tamu domestik Indonesia saja, namun tamu-tamu mancanegara. Dan itu Pak Kapolresta atau Polri dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk mensupport pemerintah untuk bisa melakukan ini dengan baik. Dan kami yang ada di DPR legislatif tentu kami akan melakukan peran dan fungsi kami dengan baik. 3 fungsi DPR RI, yakni menciptakan undang-undang, membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang dan aturan-aturan itu, dan kemudian juga mengkontrol jalannya pemerintah, dan kemudian menyusun atau membuatkan anggaran untuk pemerintah kita. Dulur-dulur yang saya cintai, di DM saya itu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi Pak Kapolresta ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang ini satu pertanyaan itu nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Kapolresta. Nah, kalau ada yang tanya, saya mau tanya, kalau hukum free child di kacamata hukum, apakah ada aturannya? Jadi kalau misalnya ada kesepakatan antara suami dan istri untuk tidak memiliki anak, itu secara hukum bagaimana? Ya itu boleh-boleh saja. Itu karena itu masuk pada ranah privacy, atau masing-masing individu mempunyai hak untuk membuat perjanjian semacam itu. Negara tidak mengatur adanya apakah itu boleh atau tidak, karena itu menjadi hak masing-masing individu. Kemudian untuk adopsi anak tentu itu juga bisa dilakukan, ada aturannya, dan itu ada dalam pengadilan ya. Untuk syarat-syaratnya dan lain sebagainya itu bisa diakses lewat akses apapun untuk mengetahui syarat-syaratnya untuk mengadopsi anak.
Kemudian sebagai orang awam saya ingin bertanya, misalnya seorang warga sipil di Solo tersandung satu kasus, apakah kemudian saat menjalani prosesnya secara otomatis mendapatkan pendampingan hukum? Kalau tidak, di mana masyarakat bisa memperoleh pendampingan hukum? Ya, pendampingan hukum kalau bantuan hukum gratis dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, istilahnya adalah bono. Jadi bono itu bisa, dan itu bisa dari bisa pendampingan hukum dari Polri, dari Kejaksaan, lembaga penegak hukum kita bisa melakukan itu, dan itu disebut bono. Kemudian ada juga LBH, ada juga lembaga bantuan hukum yang dulur-dulur sekalian bisa melihat ada di beberapa lembaga bantuan hukum yang ada di sekitar kita. Nah, itu bisa membantu kita untuk mendampingi kita mendapatkan pencerahan hukum atau mendapatkan pendampingan dalam mengakses keadilan di ranah hukum. Nah, yang ketiga, Pak Kapolresta, ini ada yang tanya, apakah saya bisa minta bantuan aparat negara untuk menagih hutang? Oh, menagih hutang loh Pak. Apakah saya bisa minta bantuan aparat negara untuk menagih hutang? Atau mungkin ada bantuan secara hukum, baik tahapan atau prosedur yang bisa saya lakukan? Baik Bu, jadi kalau kita melangkah kepada langkah hukum itu tentunya kita berproses, artinya segala sesuatu yang dilakukan Polri dalam rangka penegakan hukum itu tentunya ada tahapannya Bu. Kita tidak serta-merta kemudian turun seperti yang disampaikan tadi untuk membantu menagih hutang. Nah, ini tentunya ada prosesnya. Jika kita membantu memediasi, bisa. Saya katakan bisa, kenapa? Kita punya Babin Kamtipmas. Sebagai contoh, misalnya si A dengan si B terlibat hutang piutang, si A kemudian ada kesulitan menagih hutang kepada si B. Kapasitas kami adalah memfasilitasi untuk mempertemukan mereka, membahas bagaimana hutang itu bisa dikembalikan. Namun, jika pada satu titik tertentu kemudian si A memutuskan untuk melaporkan ke Polri, artinya melaporkan bahwa ini sebuah niat memang tidak mengembalikan hutang, nah itu kita berproses secara hukum. Artinya ada beberapa klausul yang memang tidak bisa serta-merta kita mengatakan, oh boleh silakan bawa polisi untuk nagih hutang, tidak bisa seperti itu Bu. Artinya kita bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun itu kita mengatakan bisa, kapasitas kita hanya sebatas memediasi, menemukan orang yang hutang piutang untuk dibahas, silakan diselesaikan secara baik-baik karena memang hutang piutang. Namun sekali lagi saya katakan, jika pada critical point tertentu si pemberi hutang merasa bahwa yang dihutang ini memang sengaja tidak mau bayar hutang nih, ya silahkan laporan ke kami, akan kami periksa, akan kami proses, akan kami dalami, dan akan kami berikan advice seperti apa way out-nya, ataukah mungkin bisa ditempuh dengan cara yang lainnya, atau memang kita akan gunakan aturan pidana untuk menyelesaikan itu, seperti itu Bu. Poinnya adalah sebetulnya lembaga penegak hukum, pemerintah siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun setiap tahapan itu pasti ada prosedurnya. Boleh nagih utang minta bantuan Polri, bisa. Tapi Polri membantu untuk memediasi, bukan untuk menagih utang, memediasi. Bukan sebagai backing. Nah, bukan sebagai backing, memediasi. Nah, setelah itu kalau misalnya ada hal-hal yang memang itu kemudian belum ketemu jalan keluar dan lain sebagainya, itu kemudian bisa dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur secara hukum. Begitu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, Kacamata Eva di hari Jumat Berkah, Jumat Curhat. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.